Ya, shalom. Bapak Ibu puji Tuhan, sekalipun di luar hujan, ya tidak mengurangi semangat kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan dikatakan terus berlomba, jangan pernah undur. Ya, diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, kemarin waktu hari Minggu Bapak Gembala sudah menjelaskan, memaparkan, ya, menguraikan latar belakang dari ayat ini dan apa yang Tuhan ya, ingatkan buat setiap kita. Jadi Bapak Ibu kalau pesan ini datang buat kita, kemarin Saudara Marbun juga sudah mengingatkan, jelas itu menjadi sebuah introspeksi ya buat diri kita masing-masing. Kalau kita mau berkata jujur, yang tahu kondisi kita saat ini adalah diri kita sendiri. Mungkin kita tidak ingin orang lain tahu, tapi kita tahu dan Tuhan tahu. Ya, Tuhan sangat tahu keberadaan kita, kondisi kita mungkin hari-hari ini. Mungkin kita lagi berpikir, Tuhan kalau waktu dengar pesan ini, rasanya aku masih berlomba, ya, aku masih ada di dalam perlombaan, tapi mungkin di mata Tuhan. Ya, di mata Tuhan tanpa kita sadari ternyata mungkin kita ditemukan umatnya ini, kita lagi ada yang lagi sedang berlari secara konsisten, ada juga yang mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, ada yang mulai melambatkan langkahnya, mulai melambatkan langkah larinya. Ada juga yang mungkin sedang berhenti atau sudah berhenti, bahkan ada juga yang ternyata udah nggak lagi melanjutkan yang namanya perlombaan. Nah, kita bisa aja mungkin sebagai orang percaya kita bisa aja berpura-pura. Ya, kita masih berlomba, sedang kita udah nggak lagi. Ya, jadi inilah ya saatnya kita introspeksi, kembali kita cek diri kita masing-masing. Kenapa Tuhan sampai ingatkan tentang pesan ini? Penulis Ibrani dia menuliskan ya bahwa ada sebuah perlombaan ya yang diwajibkan, yang harus kita ikuti, ya. Perlombaan yang wajibkan yang harus dilakukan juga dengan tekun, ya. Itu di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1, ya. Nah, itu kan udah jelas bahwa kenapa kalau Tuhan sampai ingatkan terus berlomba, jangan pernah undur. Wow, artinya kan lewat pesannya ini kemarin, ya inti pesan ini saya bacakan lagi. Ini tertulis di warta, Bapak yang sudah sampaikan. Tuhan menyatakan bahwa adanya orang-orang percaya yang disadari atau tanpa disadari telah melambatkan larinya. Atau seakan-akan ingin digantikan oleh atlet lain. Apa maksudnya untuk ya dengan ingin digantikan? Bukankah ini sama aja dengan yang namanya menyerah? Ya. Apakah posisi seorang atlet di tengah perlombaan lari bisa digantikan oleh atlet lain? Tentu aja nggak bisa. Ya. Dan Tuhan ingin. Ya, di sini diingatkan Tuhan ingin agar semangat orang-orang percaya terus bernyala-nyala di tengah berbagai keadaan. Ya, nah waktu hari Minggu kita sudah belajar dari Bapak Gembala apa yang dimaksud dengan kata mengundurkan diri. Ya, itu kan hupostole, di mana dijelaskan juga ada tentang kehidupan di masa sekarang tuh apa sih yang dimaksud dengan hupostole? Ada 3 hal. Dan nanti Bapak Ibu bisa coba belajar lagi atau dengar kembali ya apa yang menjadi penjelasannya. Nah, di situ Bapak Gembala juga menyampaikan ada satu poin, yaitu jangan kehilangan tujuan yang semula. Ya, ini kalau kita renungkan kembali pengiringan kita kepada Tuhan sejak dari awal, mungkin kita bisa melihat flashback ke belakang sampai ke hari ini. Apakah kita hari-hari ini masih berjalan di dalam tujuannya Tuhan atau mungkin sudah kehilangan tujuan Tuhan, ya. Kemarin Saudara Marbun juga sudah ingatkan bahwa kita harus berjalan di dalam tracknya Tuhan, ya. Nah, kalau kita menyadari Bapak Ibu pengiringan kita pada Tuhan itu jalannya itu nggak selalu rata, ya. Jalannya nggak selalu mulus, ya, tanpa ada halangan, rintangan atau badai. Wah, rasanya semuanya nyaman, nggak seperti itu. Ya, kita bisa aja ngalami satu jalan yang mungkin kondisinya berkelok-kelok atau mungkin ada kebatu dan kerikil, ya. Jalan yang terjal, ada saat naik, ada saat turun, jalan-jalan seperti itu. Nah, itulah pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, tinggal bagaimana kita menjalaninya.
Ya, kalau dikatakan kan ini kan bagaimana kita sudah diingatkan. Kalau yang namanya berlomba berarti kan sebuah pertandingan. Ya, di dalam sebuah pertandingan setiap orang percaya ada di dalam sebuah pertandingan. Ya, yang seperti yang saya katakan tadi, pertandingannya yaitu perlombaan yang diwajibkan. Ya, yang diwajibkan bagi setiap kita. Dan itu harus dilakukan dengan yang namanya sebuah ketekunan. Jadi kalau kita baca kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ini kan perikopnya kan sangat jelas. Ya, perikopnya adalah tentang ketekunan. Di situ dijelaskan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Nah, kalau kita mungkin melihat perjalanan pengiringan, kan kita mungkin ingat ada satu pujian, ya, pujian judulnya Jangan Menyerah. Di situ dikatakan Tuhan nggak pernah janji langit itu selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan nggak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji itu beri kekuatan. Nah, di situ di bagian chorusnya dikatakan jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Artinya kan waktu kita mungkin dalam pujian ini, oh iya ternyata ada begitu banyak peristiwa atau kehidupan yang bisa membuat kita menyerah, bisa membuat kita berputus asa. Ya, melalui apa? Kadang-kadang dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan setiap kita semua, ya, termasuk orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Kita bisa mengalami yang namanya keputusasaan atau mengalami satu kondisi, waduh, benar-benar udah nggak sanggup, akhirnya menyerah. Ya, nah pagi hari ini apa yang bisa saya sharingkan untuk Bapak Ibu, untuk yang bisa saya bagikan, gimana supaya kita bisa terus berlomba, ya, bisa terus berlomba dan nggak pernah menjadi orang percaya yang undur, ya. Kalau dari apa yang saya alami, ya, yang saya alami sejak saya lahir baru iring Tuhan, waktu saya mengambil satu komitmen, satu keputusan, ya, itu bukan sebuah keputusan yang keluar karena mengikuti karena orang itu rajin, karena orang ini enggak, tapi dari keputusan diri saya sendiri, sesuatu yang muncul dari dalam diri sendiri, ya, yang kalau kita mungkin melihat ada orang yang kenapa ya kalau orang didorong-dorong, ayo ke gereja, ayo beribadah begitu sulit, ya, karena ya kadang-kadang yang dilakukan oleh orang tersebut cuma hanya berdasarkan emosi dari jiwanya aja, tapi bukan sesuatu yang lahir dari dalam. Dan saya bersyukur waktu saya mengambil satu keputusan itu, ya, dan itu dilakukan harus tentunya dengan sebuah kekonsistenan, ya. Dan saya bersyukur Tuhan masih beri kekuatan, ya, buat saya sendiri. Nah, jadi hal yang mau saya bagikan adalah jangan sampai kehilangan rasa antusiasme dalam mengiring Tuhan. Apakah kita hari ini mungkin kita bisa menjadi sebuah perenungan buat kita sendiri, ya. Waktu Tuhan ingatkan tentang pesannya terus berlomba. Mungkin yang jadi pertanyaan buat diri kita sendiri, ya, buat diri saya sendiri. Apakah saya masih punya antusiasme enggak ya di dalam saya mengiring Tuhan? Atau mungkin ternyata udah mulai menurun, ya, mulai melambat, ya. Nah, mungkin inilah yang saya percaya Bapak Ibu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu pengalamannya berbeda-beda masing-masing, ya, berbeda-beda. Waktu kita lahir baru, di dalam waktu kita mengejar pengenalan akan Tuhan, ya. Nah, saya waktu itu kan begitu semangatnya, tapi kan yang jadi pertanyaan buat diri saya, apakah semangat itu masih tetap sama seperti dulu, ya? Ada saatnya mungkin saya merasakan kondisi lelah. Rasanya begitu malas, tapi kemudian ingat lagi akan firman Tuhan, ingat lagi akan pesan-pesan Tuhan yang selalu disampaikan dari minggu ke minggu. Nah, itulah yang membuat saya bisa tetap kuat berdiri, ya, dan terus mengingatkan, menyadarkan untuk terus cari Tuhan, untuk terus datang sama Tuhan, ya. Tuhan aja sampai menegur jemaat di Efesus, ya. Bagaimana jemaat ini kan jemaat yang begitu luar biasa. Jemaat yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang kedua. Dikatakan Tuhan tahu, ya, aku tahu segala pekerjaanmu, di ayat yang kedua. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul,
tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, ini kan sebenarnya luar biasa. Ya, jemaat ini luar biasa. Tapi ada satu titik di mana jemaat ini mungkin ada satu masa dalam satu kondisi ternyata sudah mulai kelelahan. Ya. Nah, karena di ayat yang keempat sangat jelas. Namun demikian aku mencela engkau. Ya. Tuhan sampai mencela. Ya. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kan kita diingatkan kembali dengan hal ini. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya sebagai orang percaya. Apakah mungkin di dalam pengiringan kita, pertama harusnya kasih mula-mula itu begitu berkobar-kobar. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang? Ya, ini yang bisa menjadi mungkin kita bisa mengajukan diri kita, mungkin membuat list pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita sendiri. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya, apakah saya mengalami keletihan emosi, ya, dan depresi saat saya mencoba untuk antusias, ya, antusiasnya tapi dengan emosi saya sendiri. Jadi ketika mungkin melihat sesuatu, keluarnya itu langsung karena diikuti dengan emosi yang keluar dari diri sendiri, bukan sesuatu yang lahir dari hal yang ditaruhkan oleh Tuhan. Cuma karena ikut-ikutan aja. Ya. Atau mungkin apakah saya lebih bergairah melakukan apa yang saya sukai daripada apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin itu juga bisa menjadi sebuah perenungan buat kita. Ya. Apakah ketika kita bisa tahu jawaban itu, ternyata saya mungkin udah mulai enggak mengikuti lomba sesuai mungkin dengan aturan. Ya. Atau mungkin juga kita bisa mengajukan satu pertanyaan, apakah saya lebih bersemangat waktu saya misalnya baca koran, atau mungkin baca berita, atau mungkin baca majalah, dibandingkan, ya, atau mungkin dengar info dari media, ya, dibandingkan dengan membaca dan mempelajari kebenaran firman Tuhan, ya, yang tertulis di dalam Alkitab tentunya. Nah, itu bisa menjadi sebuah acuan mungkin, ya. Atau mungkin juga kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya senantiasa mengisi pelita roh saya, ya, pelita roh saya ini lewat persekutuan dengan Tuhan setiap hari, ya, melalui roh dan firman-Nya, ataukah enggak, ya. Nah, itu kan mungkin bisa menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan pada diri kita sendiri, ya. Nah, jadi ayat yang saya kalau tadi poinnya jangan kehilangan rasa antusiasme dalam mengiring Tuhan. Ini kembali kita bisa membacanya di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Di situ dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup, kira-kira, ya, apakah kita bisa menjadi orang-orang yang menjauhkan diri, ya, dari pertemuan-pertemuan ibadah mungkin, ya. Itu bisa saja terjadi, ya. Tapi kalau kita mungkin memahami dengan sesuatu yang salah, tapi kalau kita benar-benar memahami tentang beroleh hidup ini dengan pemahaman yang benar, saya sangat percaya bahwa kita nggak akan menjadi orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya, menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari mungkin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan. Ya. Karena di situ kan sudah jelas kalau kita lihat mundur sedikit di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan janganlah kita menjauhkan diri. Nah, kata menjauhkan diri ini kan di dalam bahasa aslinya adalah engkat alipo, ya. Tulisannya eg kata lepo, tulisannya seperti itu. Artinya apa? Artinya meninggalkan, menelantarkan, ya. Meninggalkan tuh karena ada kesulitan-kesulitan yang dialami, ada hal-hal yang terjadi di dalam dirinya. Meninggalkan karena benar-benar udah nggak punya kekuatan lagi, tanpa daya, ya.
nggak sama sekali nggak punya keberanian untuk menghadapi. Jadi benar-benar tanpa daya. Ya. Jadi benar-benar ditinggalkan, terabaikan, kurang lebih seperti itu. Ya, arti kata dari menjauhkan diri ini. Nah, tapi kalau kita memiliki sikap antusias yang tetap terpelihara dengan baik, ya, dengan pemahaman yang benar tentunya, maka saya katakan tadi, kita nggak akan pernah bisa menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Waktu saya ikut ya di gereja, waktu pertama kali bergabung di BRI, kemudian memutuskan untuk ikut setiap hari, ya. Bahkan kalau satu hari itu nggak ikut doa pagi, itu rasanya ada sesuatu yang kok kayaknya ada sesuatu yang nggak enak ya. Awal-awalnya kan mungkin rasanya berat ya melakukan itu. Tapi karena itu adalah sebuah komitmen yang harus saya lakukan, saya melakukannya ya tentu harus dengan sebuah perasaan sukacita, bukan paksaan. Kalau mungkin didorong-dorong sama orang, bisa aja itu menjadi sebuah paksaan. Tapi karena timbulnya dari diri sendiri, nggak ada tuh rasa beban berat seperti itu. Ya. Dan itulah yang dari apa yang tadinya saya mungkin nggak punya iman, ya, iman percaya kepada Tuhan, iman akan janji-janji Tuhan dan sebagainya. Dari mungkin nol, kemudian mulai tumbuh, mulai muncul. Dari muncul itu itu harus ditanam, ya, berakar, bertumbuh, sampai akhirnya berbuah. Tentunya itu yang kita harapkan. Ya. Nah, makanya sebagai orang percaya ini yang harus kita renungkan sama-sama. Dan waktu saya mempersiapkan ini, saya pun bertanya pada diri sendiri. Jangan-jangan mungkin antusias saya sekarang ini udah berkurang, nggak seperti yang dulu. Ya. Apalagi mungkin kalau dulu kita bisa setiap hari Bapak Ibu datang doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kita dibekali oleh firman Tuhan dan kita dikenyangkan. Sekarang Selasa sampai hari Jumat. Bahkan doa pengurapan setiap hari Selasa. Ya. Itu kan sesuatu yang bisa menjaga kondisi kerohanian saya. Ya. Hari-hari ini berkurang Bapak Ibu. Tapi jangan sampai ketika mungkin sekarang di gereja hanya dari Selasa sampai hari Jumat kita menjadi kendor, ya. Bukankah firman Tuhan dikatakan di dalam Roma, ya, itu janganlah kerajinanmu kendor, ya, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Nah itu kan yang harus kita jaga, api itu harus kita jaga, harus kita terus kobarkan. Nah untuk mengobarkan itu kan perlu yang namanya minyak. Perlu yang namanya pengurapan. Perlu yang namanya mungkin persekutuan dengan orang-orang seiman. Ya. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan. Ya. Nah ini kalau kita belajar sedikit ya tentang kata antusiasme ini. Dalam bahasa Inggrisnya kan enthusiasm. Ya, enthusiasm. Ini kalau kita lihat mungkin dari bahasa Yunaninya. Itu diambil dari kata en dan theos, ya. En itu artinya kan di dalam, theos artinya Tuhan. Jadi antusias atau entheos ini mengandung arti di dalam Tuhan, ya. Tuhan itu ada di dalam kita, ya. Jadi inilah yang harus kita coba untuk renungkan, ya. Yang namanya antusias ini, apakah masih terus ya terjaga dengan baik di dalam diri kita. Tentu kalau kita belajar lebih dalam lagi, antusias ini mungkin berpadanan dengan kata apa ya. Kalau di dalam Alkitab mungkin kita bisa samakan dengan yang namanya giat. Atau mungkin dengan kata sungguh-sungguh. Nah kan kalau kita belajar lagi mungkin kata giat ini apa sih? Kata sungguh-sungguh ini apa lagi? Itu kan menarik. Ya. Dan sebetulnya kan kita sudah belajar beberapa waktu lalu, Bapak Gembala sudah menjelaskan bagaimana kita itu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu harus mencapai titik didihnya itu nggak boleh sampai berkurang. Ya. Ibarat sebuah kereta yang pada zaman dulu itu menggunakan uap. Ya. Kalau panasnya cuma kurang mungkin 1 derajat atau mungkin setengah derajat aja nggak jalan,
harus sampai mencapai titik didihnya, baru bisa jalan. Nah begitu juga kita sebetulnya. Ya. Nah mungkin kata antusias ini bisa juga disamakan dengan yang namanya semangat. Ya. Semangat kita ini dalam mengiring Tuhan itu seperti apa? Mungkin itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan buat diri kita sendiri. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya kan kata semangat ini adalah zeal. Zeal, tulisannya Z-E-A-L. Ya. Atau bisa juga dikatakan dengan zelos. Ya. Zelos artinya ada kegairahan. Ya. Roh yang bersemangat. Roh yang bersemangat. Jadi semangat atau hasrat dalam mengejar, hasrat dalam merangkul, atau juga yang namanya semangat ini bisa juga digunakan ketika seseorang itu mau melakukan yang namanya mungkin membela. Membela apa? Membela sesuatu. Atau bisa juga membela seseorang. Oh ketika mungkin orang ini misalnya yang namanya jaksa. Ya, ketika dia melihat ada kasus ketidakadilan. Dia punya sebuah semangat ya untuk membela mungkin orang tersebut karena penuduhan yang salah. Ada sebuah semangat yang dia kobarkan. Ya. Nah itu bisa seperti itu. Ya. Tetapi apa yang kita mau belajar di sini? Ya. Kita mau belajar dari satu tokoh yang namanya Rasul Paulus. Ya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah orang yang begitu giat bekerja ya bagi Allah. Dan Rasul Paulus dia bersaksi sendiri tentang apa yang dia lakukan. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22. Ayat yang ketiga dan keempat. Ini yang dia katakan, ayat yang ketiga dulu aja. Aku adalah orang Yahudi. Lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi kita bisa melihat ya, bagaimana latar belakang seorang Rasul Paulus yang begitu antusias, begitu giat. Bahkan keantusiasannya ini dia lakukan mungkin dengan hal-hal yang mungkin pengetahuannya itu belum di dalam pengetahuan yang benar. Ya. Jadi kelihatannya kan tindakan Rasul Paulus ini kan luar biasa. Bagaimana dia kata-kata, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jadi keantusiasannya ini, giatnya dia ini, dia lakukan sampai dia menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Tadinya kan kelihatan mungkin tindakannya luar biasa, tapi ternyata ada sesuatu yang enggak pas ya. Pengetahuan dia tentang yang namanya antusias atau giat ini dengan yang seharusnya dilakukan. Ya. Jadi apa yang Rasul Paulus ini ternyata kalau kita renungkan, ternyata enggak sepenuhnya tepat ya. Yang tepat itu yang seperti apa? Ya. Justru yang tepatnya itu adalah ketika Rasul Paulus mengalami satu perjumpaan dengan pribadi Yesus, dan di situ terjadilah yang namanya pertobatan, maka cara pandang, cara pikir dia itu berubah. Kita bisa apa mungkin merenungkannya. Sesuatu yang kalau dilakukan mungkin dengan ya saya katakan ini emosi jiwa, ya, yang muncul dari karena sesuatu yang kita pelajari, nggak cocok dengan hati kita, dengan keinginan kita, ya udah kita lakukan ini aja. Ya udah kita harus bertindak seperti ini aja. Ya. Tapi beda dengan sesuatu yang lahirnya itu karena hasil dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Antusiasmenya itu akan beda. Ya. Karena apa? Karena orang yang melakukan sesuatu ini, ya, orang yang mencoba untuk mengobarkan antusiasnya ini mungkin di dalam pikirannya, ya, kehendak atau mungkin emosi yang keluar dari dirinya sendiri, itu pada akhirnya dalam satu titik akan mencapai yang namanya mungkin tekanan, akan mengalami depresi, ya, sampai akhirnya kelelahan sendiri. Nah akhirnya menjadi menyerah, ya. Bahkan mungkin tindakannya menjadi udah nggak rasional lagi, ya. Melakukan hal-hal ya seturut keinginannya sendiri, berdasarkan kebenarannya sendiri. Ya, itu bisa sampai kepada titik tersebut. Tapi kalau kita sadar bahwa ternyata hal itu salah, ya,
Dan kita mulai melakukan sesuatu yang dibenarkan kembali seperti apa, itu akan hasilnya akan beda. Dan itulah yang dialami oleh seorang Rasul Paulus. Kita bisa melihat perubahannya ya. Kalau tadi dia dikatakan menangkap, menganiaya pengikut-pengikut Kristus, ya, dia tangkap sampai bahkan dia berani untuk membunuhnya, ya. Dia tangkap, dia serahkan ke dalam penjara, ya. Enggak laki, enggak perempuan, dia enggak pandang bulu. Tapi kemudian karena sebuah perjumpaan, karena sebuah pertobatan, akhirnya dia mulai paham tentang yang namanya giat di dalam Allah itu seperti apa. Antusias di dalam mengiring Tuhan itu seperti apa. Ya, kita bisa melihat di dalam apa yang dia tulis di dalam Kolose pasal yang ketiga. Dari ayat yang ke-1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini jalan pikirannya Rasul Paulus itu udah berubah. Karena apa? Karena sebuah pertobatan. Jadi tadinya kalau dia melakukan segala sesuatu ke atas kehendaknya sendiri, atas pikirannya sendiri, ya, pengetahuannya sendiri. Kalau sekarang udah berbeda. Karena apa? Karena dia mulai ada sebuah jalinan hubungan dengan pribadi Allah. Di situ jelas sekali perbedaannya. Antusias yang muncul itu berbeda. Ya. Bahkan dia katakan di ayat yang ke-16-17-nya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu dan seterusnya. Ini kan kita sama-sama belajar ya. Oh iya, ternyata ketika seseorang membangun sebuah keterhubungan dengan Tuhan, maka antusias yang muncul di dalam dirinya itu kan berbeda dengan ketika dia belum di dalam Tuhan. Ya. Semangatnya itu udah sangat-sangat berlainan sekali, ya. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita mungkin hari-hari ini waktu kita mengisi, ya, apakah kita bisa, ya, menjadi orang yang antusias seperti yang Tuhan kehendaki? Oh, tentu bisa, ya. Dengan cara apa? Ya. Antusias yang sejati itu bukan kita lakukan, ya, karena kita digerakkan dengan energi yang muncul dari kita yang saya jelaskan tadi. Tapi antusias yang sejati itu adalah sesuatu yang lahir dari yang namanya hubungan, tapi yang dilakukan secara terus-menerus. Bukan hubungan yang cuma sekali-kali, ya, atau seperlunya, tapi yang setiap hari, secara terus-menerus, ya, dengan Tuhan. Melalui siapa? Melalui pribadi Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, ini yang harus kita bangkitkan terus, ya, di dalam keseharian kita. Kalau itu kita lakukan, maka yang namanya perlombaan itu akan kita jalani tentu dengan sebuah semangat yang berbeda. Ya, semangatnya itu akan bisa kita pertahankan dengan baik. Ibaratnya seorang pelari maraton, bagaimana dia menjaga kekonsistenan dia dalam dia melangkah. Mungkin awalnya dia berlari lebih cepat supaya dia bisa mungkin lebih memimpin di depan. Setelah itu dia secara konstan dengan langkah panjang, ya, yang dia atur sedemikian rupa, napas yang dia atur sedemikian rupa, dia mulai menjaga kecepatannya. Ya, itu secara konsisten. Sampai mungkin setelah mendekati 2 kilometer, dia mulai meningkatkan lebih lagi. Wah, ini kan kalau kita bayangkan namanya pelari maraton, berarti dia harus punya ketahanan fisik yang luar biasa. Sama dengan kita. Waktu kita dikatakan terus berlomba, jangan pernah undur. Berarti kita harus punya ketahanan. Bukan cuma ketahanan fisik saja. Ketahanan iman. Ya. Ketahanan iman, kemudian juga ya yang namanya tadi,
semangatnya ini apakah kita masih bisa melangkahkan yang namanya semangat ini mungkin dengan teratur, ya. Jangan sampai mungkin menjadi kendor. Nah ini yang kita sama-sama mau belajar, ya. Kita kan diingatkan ada satu ayat firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah, ya. Nah ini kan kalau dikatakan latihlah, gimana supaya kita punya yang namanya rasa antusias yang lahir dari sebuah hubungan, ya kita harus melatih. Latihan itu kan nggak bisa cuma 1-2 kali atau hanya dalam jangka waktu sesaat. Misalnya orang mau badannya besar, ya, wah jadi otot-ototnya. Kalau gitu saya harus ikut fitness. Berapa lama? Ya cukuplah 3 bulan, ya nanti juga jadi. Setelah itu ya udah nggak usah, kan udah terbentuk. Apakah bisa seperti itu? Enggak, harus dia lakukan secara konsisten. Agar otot-ototnya benar-benar bisa terjaga, bahkan mungkin sampai usianya tua, ya. Dia tetap bisa menjaga, memelihara otot-ototnya dengan baik. Nah, begitu juga dengan pengiringan kita kepada Tuhan itu harus seperti itu. Caranya seperti ya, melatih diri kita untuk beribadah. Untuk hari-hari ini aja kan orang udah mulai malas beribadah. Ngapain beribadah? Ada di YouTube banyak, ya. Apakah itu sama? Saya katakan itu enggak sama. Itu sangat-sangat berbeda. Ya. Dan dengar khotbah di YouTube dengan kita datang langsung itu pasti berbeda. Ya. Nah, kenapa? Dengar waktu di YouTube rasa antusiasnya akan biasa-biasa aja. Tapi waktu kalau kita datang beribadah ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah kita cuma sekedar ya karena kewajiban lah disuruh sama papa sama mama. Atau ya karena terpaksa lah harus hadir. Ya. Tapi kalau munculnya benar-benar karena kita tahu pentingnya kita punya sebuah hubungan dengan Tuhan. Artinya kan ada satu sikap yang harus kita jaga. Sikap apa? Sikap hormat akan pribadi Tuhan. Kalau kita datang ibadah tanpa ada rasa hormat sama Tuhan, antusiasnya itu antusias yang gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita mulai dari rumah mempersiapkan diri, saya mau datang ibadah karena saya mau ketemu sama Tuhan. Antusiasnya udah beda. Ya. Kita mulai menanamkan itu di dalam diri kita. Saya melihat waktu bukan cuma ibadah aja, kadang-kadang di dalam ibadah pemberkatan pernikahan. Ya. Kadang-kadang kan karena saya berdiri di depan suka memperhatikan jemaat-jemaat yang mendengarkan. Kadang-kadang waktu udah masuk ke dalam firman untuk membekali kedua mempelai, ada orang-orang yang mungkin merasa, nggak perlu, nggak butuh. Bahkan dari awal hanya sibuk dengan HP. Wah, saya lihat jadi waduh. Itu benar-benar gak marah, aduh saya pikir sayang sekali. Apalagi kalau mungkin yang namanya anak muda. Karena satu hari mungkin dia juga akan memasuki yang namanya sebuah pernikahan. Itu kan yang namanya firman yang disampaikan ya pada waktu oleh Pak Ishak. Itu kan bisa memberikan sebuah nilai buat hidup kita. Mungkin kita nanti enggak diberkati mungkin di gereja ini. Tapi diberkati oleh hamba Tuhan lain. Tapi kalau dari sikap kita aja udah seperti itu. Ya, bagaimana mungkin hari-hari yang dia jalani ketika dia datang beribadah di hari Minggu. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi diri saya sendiri. Waduh kalau datang sama Tuhan aja seperti itu gimana ya? Kasihan sekali. Ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa menghadapi yang namanya mungkin sebuah pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Orang akan sangat-sangat mudah hancur imannya. Ya, nggak bisa lagi menghadapi yang namanya sebuah pertandingan. Ya. Nah ini yang harus kita jaga sama-sama. Ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat yang ke-8 disitu kan dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya waktu kita datang beribadah sama Tuhan, menyiapkan hati kita, ya, dengan sebuah keantusiasan yang muncul bukan karena dibuat-buat oleh diri kita sendiri, tapi karena kita punya sebuah jalinan dengan Tuhan, dengan sebuah rasa haus akan Tuhan. Itu antusias itu akan Tuhan berikan, ya. Kekuatan yang dari Tuhan itulah yang akan memunculkan kita menjadi orang yang benar-benar ya punya semangat gitu.
Makanya kan di situ dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, ketika saya renungkan ayat ini sebenarnya menjadi sebuah ajakan. Jadi waktu kita dikatakan di sini, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu jangan kita berpikir, oh karena saya udah lahir baru, ya udah saya mau ibadah semau-maunya saya. Enggak. Ya. Waktu kita lahir baru, ya, kita dimurnikan, ya. Kita telah dibasuh dengan air yang murni dan juga kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Itu baru awal. Ya. Baru awal, titik awal. Karena kita lahir baru, kita ibaratnya bejana itu lagi udah dikosongkan. Siap untuk diisi. Ya. Pesan Tuhan 2 minggu lalu. Ya. Siapkan bejana yang kosong. Nah, diisi hari lepas hari. Dengan belajar untuk terus terhubung dengan Tuhan. Belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Belajar untuk terus mengaplikasikan firman Tuhan. Terlebih lagi kita bersyukur di sini. Pesan demi pesan tiap minggu Tuhan sampaikan. Itu menjadi kompas arahan di mana kita bisa melangkah step by step. Nggak salah. Ya. Dan kita harus bersyukur dengan hal itu. Ya. Dan Tuhan kan ingatkan hal ini kan, pesan ini terus berlomba kan buat kita di tempat ini. Ya. Jadi dari situlah sebenarnya waktu kita datang di situ kan jelas. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi waktu kita ibadah itu kita siapkan dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan karena ya udah ikut-ikutan aja. Bukan karena gengsi dan lain sebagainya. Tapi karena keluar dari hati yang tulus ikhlas. Jadi waktu kita datang itulah ya, kita bawa hati yang tulus ikhlas. Dari situlah iman itu diisi. Ya, waktu kita dengar firman, kita mulai belajar untuk membuka hati kita, mulai belajar untuk memahami. Mungkin kalau kita nggak mengerti, kita bisa bertanya supaya nggak salah memahami. Dan dari situlah bertumbuh iman itu. Makanya dikatakan harus iman yang teguh, ya kan? Dan keyakinan iman yang teguh. Iman yang teguh itu kan muncul karena adanya sebuah ibadah yang terus dilakukan dari hari ke hari. Karena itu, nah ini yang mungkin sama-sama kita belajar lah. Sesuatu yang rasanya simple ya. Kita melakukannya setiap hari di tempat ini dari Selasa sampai hari Jumat dan juga hari Minggu ya. Kita dibekali. Untuk itu mari kita sama-sama jaga ya rasa antusias ini, jangan sampai kita kehilangan rasa antusias, sikap antusias waktu kita iring Tuhan supaya kita bisa terus berlomba seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati.